Perumdam Tirta Modal. Terima kasih. Yang saya hormati Pak Dirum, yang saya hormati Pak PLT Dirtek, teman-teman seluruh keluarga besar sahabat air minum Perumdam Tirta Modal Kota Semarang. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa bersama-sama refreshing. Tadi katanya Pak Joko ojo kerja terus gitu ya. Nah, kita refreshing dan ini juga dihadiri para purna tugas, ada Pak Joko, juga ada sahabat saya ini Mas Peyang dan juga beberapa teman-teman yang ikut dalam touring ini. Saya kira ini kegiatan yang cukup bagus lah, ya, cukup bagus karena ini adalah salah satu cara untuk kita mengakrabkan di antara kita. Yang semula jauh menjadi dekat, yang semula tidak kenal menjadi kenal. Oh, sopo toh diruti, sopo toh Mas Wawan itu. Akhir dengan adanya kegiatan-kegiatan seperti ini menjadi tambah. Tapi yang lebih terpenting lagi, saya berharap ya, wahana-wahana atau cara-cara seperti ini adalah kita upayakan untuk membangun solidaritas, ya, membangun kebersamaan, membangun kepedulian dan membangun keberlanjutan. Membangun solidaritas itu artinya kalau kita sering bersilaturahmi, sering bareng-bareng begini, ada kesulitan saudara kita, ada kesulitan teman kita kerja, ada kesulitan sahabat air minum, itu juga menjadi kesulitan kita. Ya. Misalkan kemarin alhamdulillah teman-teman cukup kompak sehingga ketika ada teman kita Pak Joko itu begitu di Bekasi dia butuh bantuan untuk pengobatan, ya cepat semuanya bergerak, ya. Tetapi karena memang Allah menentukan takdirnya lain, memang sudah sampai pada ajalnya, ya kita hanya mendoakan mudah-mudahan husnul khotimah. Tapi paling tidak solidaritas kita sudah cukup baik, ya. Mulai dari beliau anfal, terus ada teman kita yang dikabari langsung nyusul ke sana sampai memang Allah memanggil beliau ke rahmatullah, kita antarkan kembali sampai di tempatnya, sampai di pemakaman. Nah, inilah salah satu bentuk solidaritas. Termasuk juga solidar kalau misalkan ada temannya atau saudara kita, teman kita yang lagi sakit, ayo kita tengokin bareng-bareng. Teman kita yang lagi punya hajat, punya kerja, kita sengkuyung bareng-bareng semampu kita. Nah, jadi supaya ada satu kebanggaan suatu malam. Nah, kebanggaan ini yang tidak bisa tergantikan, ya. Mungkin penghasilan kita belum cukup, ya. Wong sekelas Chandra kepala KPBJ melu touring samune 5.000 gocing. Samune gocing. Lah gocing tuh apa ngono meh kenyang, meh tumbas. Nah, jadi memang kesejahteraan tidak bisa diukur, tapi dengan cara kita solider, dengan cara kita kebersamaan, mungkin kita bisa menemukan jalan, ya. Menemukan jalan. Putranya katakanlah mau kuliah, mau cari beasiswa, ada yang berpengalaman LPDP. Nah, itu silakan dicoba, silakan dikasih caranya. Nah, itulah cara-cara kita untuk solider. Kemudian kebersamaan, guyub rukun, pangan bareng. Rukun itu penting, ya, rukun. Kadangkala kita memang punya beda pendapat, bahkan sampai kalau beda pendapat itu sudah menyangkut prinsip, ya, karena kan kita majemuk, orang kan macam-macam, dilahirke skombok mbek sing macam-macam. Saya kecil jualan Nogosari, jualan arem-arem kemana, ke pasar, jadi ya sudah paham dengan orang-orang pasar itu. Nah, karena kita berbeda latar belakang itu, dengan kebersamaan rukun itu menjadi salah satu yang cukup baik, ya. Konflik pasti ada, beda pendapat pasti ada, bahkan kalau ditingkatkan lagi menjadi konflik. Tetapi kalau kita memiliki konflik, jangan sampai kita mengorbankan sesuatu yang lebih besar. Apa itu sesuatu yang lebih besar?
Kalau sekarang kita bekerja di PDAM, sesuatu yang lebih besar ya perusahaan kita. Kita berkonflik dengan teman kita. Kita berkonflik, katakanlah ya, serta berkonflik dengan manajernya, atau manajer berkonflik dengan direksinya. Ya sudah, beda pendapat saja, nggak apa-apa. Silakan pada rule-nya, aturan masing-masing. Tapi jangan sampai kita menyakiti perusahaan kita. Ya, hanya karena kepentingan kita, kemudian perusahaannya diobong, perusahaannya dihancurkan. Itu kan tidak baik. Demikian pula dalam perkembangan. Kali ini direksinya adalah saya, ada Pak Yuli di Rum, ada PLT Dirteknya Pak Haryadi. Kita nggak ngerti 5 tahun ke depan seperti apa, ya. Apakah kepemimpinan di Pemkot masih tetap, kita berharap berdoa kita tetap sama. Tapi ketika Allah menentukan lain, itu tidak sama. Dan kemudian juga mungkin Allah menentukan lain, saya tidak berkesempatan di PDAM, nggak pangkat apa orang mudeng gitu. Nah, kita tetap harus menjaga kerukunan dan kekompakan, ya. Biarkan segala sesuatu berjalan yang apa adanya. Jangan sampai terus saya sudah tidak di PDAM, terus saya mewariskan antara anak bangsa satu dengan anak bangsa yang anak PDAM satu dengan anak PDAM lain diadu, ya. Akhirnya menjadi tidak rukun. Maka tadi seperti dikatakan, sudah, kita sekarang nggak ada kotak-kotakan, nggak ada orangnya direksi lama, nggak ada orangnya direksi baru, nggak ada. Semua kita adalah orangnya PDAM. Kita solid, ya, kita bersama. Nah, saya berharap teman-teman yang sudah mendengarkan ini nanti diaplikasikan di masing-masing bagiannya, masing-masing kantor cabangnya, ya. Kalau ada yang masih seperti itu, diingatkan. Nah, kamu ngikutnya kan PDAM, bukan ngikut Adi Setiawan, bukan ngikut Yulianto, ya kan? Bukan ngikut kepala cabangmu masing-masing. Kamu ngikutnya aturan PDAM. Tapi karena aturannya itu sekarang yang diberikan amanah baru Adi Setiawan, baru Yulianto, baru kacap-kacap manajer yang lainnya itu, ya sudah, kita ngikut, gitu loh. Diskusi boleh, beda pendapat boleh. Tapi ketika sudah diputuskan, itu adalah rahasia dan periuk kita. Itu yang saya inginkan dalam kebersamaan. Kemudian kepedulian. Nah, kepedulian ini juga termasuk kepedulian di antara kita dan kepedulian di antara PDAM. Belum tentu atau istilahnya tidak 100% apa yang saya katakan itu pasti benar, karena itu kan pendapat subjektivitas dari saya. Meskipun saya selaku direksi sudah punya jam terbang track record pengalaman sekian tahun. Demikian pula juga Pak Yuli selaku Dirum, beliau punya jam terbang pengalaman di PDAM dan tahu karakteristik teman-teman. Tetapi bisa jadi kita itu lalai, kita itu luput, ya. Nah, kalau dalam keadaan lalai boleh mengingatkan, ya kan? Pak Chandra itu juga mengingatkan saya, nah aku lali mendokok duit, dan mesti ngerti apa di sini. Nah, kadang kita juga lalai. Lah, oleh karena itu kalau ada sesuatu yang mengingatkan, sesuatu kebaikan yang terlupakan, diingatkan dengan baik-baik, ditabayun dengan baik-baik. Tapi kalau ada satu aib saja, setitik aib saja di antara teman kita, mari kita tutup yang rapat-rapat, ya. Jangan sampai justru menjadi bahan untuk bully atau bahan untuk menyerang PDAM. Itu yang saya harapkan. Jadi teman-teman harus bisa menjaga marwah daripada PDAM. Kalau yang disakiti pegawai, yang disakiti staf, saya juga ikut staf, saya juga ikut sakit. Barangkali dia ada salah, pada saat di dalam pasti akan saya arahkan, akan saya marahi, akan saya tegur. Tetapi ketika saya tampil di luar, ada orang yang menyakiti anak saya, staf saya, pasti akan saya bela sampai dimanapun, karena itu sudah urusannya dengan orang luar. Kita kompak. Sejelek apapun, kalau itu anak saya di luar, tetap akan saya bela sampai kapanpun. Itu prinsip saya. Nah, demikian pula juga demikian Bapak Ibu sekalian. Sejelek apapun mungkin antara kita pimpinan saya di RUT, Pak Yuli di RUT, manajer-manajer, pasti punya kejelekan, punya kesalahan, punya sesuatu yang kurang baik. Tetapi kita juga harus mampu membackup. Karena apa? Sak jahat-jahatnya pimpinanmu pasti pernah berbuat baik dengan kamu. Nah, itu yang harus dicatat.
sehingga jangan sampai kita terombang-ambing ya. Tetap ya ikuti sesuai dengan prosedur, sesuai dengan yang ada, jangan kita masih gamang-gamang ya. Karena itu kita akan menuju kepada yang keempat, yaitu keberlanjutan. Kalau kita peduli untuk menutup kekurangan daripada sahabat kita, teman kita, pimpinan kita, maka itu akan menjadikan kita keberlanjutan. Mbok sapa wae direktore, mbok sapa wae manajere, mbok sapa wae pimpinanmu, kowe tetap kerja, tetap berlanjut. Karena apa? Karena kamu mengikuti sing pakem, ya, tidak ikut hiruk-pikuk sana, ikut sana, ikut sini, ikut sini. Udah, berjalan aja yang di depan mata aja. Duren-duren, roti-roti, biyen-biyen saiki-saiki gitu aja. Yang penting tatap masa depan semuanya untuk keberhasilan PDM. Saya kira itulah pentingnya kita selalu mengadakan touring, dan ini rutin ya Om Joko ya, sama Pak Peyek ya, Peyek, Pak Abram ya, ya. Itu diadakan rutin ya, dan apa namanya, jangan, ini sudah pertama di sini, nanti lebih jauh lagi, lebih jauh sesuai toko IKN ya. Ya, saya kira itu. Terima kasih semuanya, tetap jaga kesehatan, dan ini juga sarana kita untuk membahagiakan diri kita, untuk merefresh badan kita. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kekuatan kita semua, kesehatan kita semua, guyub rukun, makan bareng, matur nuwun sangat. Mudah-mudahan selamat semuanya. Akhir kata, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suatu hari dikala kita duduk di tepi pantai dan memandang ombak di lautan yang kian menepi, burung camar terbang bermain di derunya air. Suara alam ini hangatkan jiwa kita. Sementara sinar surya perlahan mulai tergelap, suara gitarmu mengalunkan melodi tentang cinta. Ada hati membara-erat bersatu, seluruh jiwa tercurah saat itu. Kemesraan ini janganlah cepat berlalu. Janganlah cepat berlalu. Hatiku damai, jiwaku tenang di sampingmu. Hatiku damai, jiwaku tenang bersamamu. Kemesraan ini janganlah cepat berlalu. Jangan berlalu. Kemesraan ini ingin ku kenang selalu. Hatiku damai, jiwaku tentram di sampingmu. Hatiku damai, jiwaku tentram bersamamu.
terima kasih. Sampai jumpa lagi di bulan Agustus atau September ya.